Shalom, Bapak Ibu kekasih Jemaat Shalom Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Pelayanan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Yampa Satyarati. Untuk memulai ibadah kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 14, Kesukaan yang Ceria. Bersorak-soraklah bagi Tuhan yang hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke rumahnya dengan sorak-sorai. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing kita terambil dari kitab Roma 11 ayat 35. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat pujian, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 baitnya yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepada, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, lalu kita mengajukan pujian NKB 10 baitnya yang pertama. Dari kungkungan
Jemaat sekalian, mari kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah yang datang kepada kita menurut Yesaya 44 ayat 21 sampai 22. Ingatlah semuanya ini, hai aku, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hamba-Ku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita menyanyi NKB 17 baiknya yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon kekuatan dari Roh Kudus di dalam doa. Jemaat sekalian, mari kita. Ya Allah yang Tuhan kami, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Seraya mengucap syukur karena kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan memperkenankan kami jemaat-Mu untuk beribadah bersama, sekalipun jemaat-Mu dari rumah saja mengikuti ibadah. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama mereka dan memperkenankan mereka. Kami juga bersyukur bahwa firman akan kami baca dan akan kami dengar. Curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami dan mengerti firman. Maka di surga kami sadar bahwa dalam ketaatan kepada firman-Mu saja kami akan sanggup untuk hidup mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada minggu ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang berjudul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kami. Sekalipun dalam situasi dan kondisi pada saat ini, bahwa kita selalu jemaat masih melakukan ibadah bersama dari rumah saja, tetapi itu tidak membatasi kita untuk datang kepada Tuhan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu pada minggu ini, firman Tuhan yang datang kepada kita dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 mengajak kita untuk memahami di bawah satu sorotan tema pemelihara yang mendamaikan. Saudara-saudara, Kejadian 45 dapatlah dikatakan sebagai puncak dari kehidupan Yusuf anak Yakub, yang dimulai dari pasal 37 sampai pasal 50. Tentang kisah Yusuf ini, yang begitu menarik adalah soal hubungannya dengan saudara-saudara. Dalam kenyataannya bahwa hidup bersaudara di tengah-tengah mereka, ada timbul kebencian dari saudara-saudara Yakub terhadap dirinya.
bahwa ia disakiti. Yang membuat Yusuf sangat menderita. Namun dalam situasi dan keadaan menderita seperti itu, ternyata Allah tidak meninggalkan dia. Dan pada akhirnya dia menjadi penguasa besar di Mesir. Sekalipun dia dijual dan dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian di Mesir dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Itu bukti bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Kelaparan Israel saat itu kemudian mengantar saudara-saudara Yusuf untuk datang ke Mesir membeli bahan makanan. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mendengar bahwa di Mesir ada kelimpahan makanan, ada kelimpahan gandum sebagai hasil kerja Yusuf yang diberkati oleh Allah. Di Mesir, saudaranya bertemu dengan tidak sadar saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenal siapa Yusuf. Tetapi Yusuf tetap mengenal mereka. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, dari rekor kita ini, paling tidak ada 3 bagian penting yang perlu kita pahami tentang Yusuf, yang kemudian kita teladani dalam menjalani dan kehidupan. Yang pertama, saudara jemaat, mari kita lihat ayat 1 sampai 4. Di sini kita belajar bahwa ternyata Yusuf tetap memandang ke masa depan. Ini penting untuk kita teladani, melihat dan memandang masa depan. Sekalipun kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan, pergumulan sekali, kita perlu memandang ke depan seperti Yusuf memandang masa depan. Ada sebuah pertanyaan datang kepada saudara dan saya. Bagaimana perasaan kita ketika kita bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, atau bertemu dengan orang yang pernah berbuat jahat kepada kita? Mungkin pada saat itu kepedihan hati kita kembali terasa, bercampur kemarahan yang begitu membara, serta keinginan untuk membalas dendam. Ini yang mungkin terjadi. Bila ini terjadi, maka saudara-saudara dan saya menyadari bahwa itu adalah gejala yang nampak dari jiwa yang masih terkungkung atau terpenjara dengan masa lalu yang menyakitkan. Sulit melupakan masa lalu yang menyakitkan. Nah, yang menarik di sini, ternyata bagi Yusuf tidak demikian adanya. Bahwa Yusuf mampu menunjukkan dan dia membuktikan bahwa ia telah mengalami kemerdekaan dari masa lalu yang menyakitkan. Dengan penuh harap yang bercampur kebahagiaan, Yusuf memperkenalkan siapa dia kepada saudara-saudara. Tanpa menyimpan rasa dendam dan pengalaman pahit masa lalu dari saudara-saudaranya, itu dia buat gagal, tidak disimpan lagi pada saat ada pertemuan di antara mereka. Kenapa? Karena dia telah belajar melihat dengan iman dan berdamai dengan setiap kejadian yang dia alami. Ia berdamai dengan masa lalunya sekalipun pahit.
Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami pengalaman pahit atau perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang di sekeliling kita pada masa lalu. Apakah itu dalam keluarga besar kita, atau di sekitar di mana kita berkarya dan bekerja, atau di lingkungan di mana kita tinggal. Firman saat ini mengajarkan, jangan simpan akar pahit ini dalam diri. Berdamailah dengan masa-masa lalu itu, sekalipun pahit dan menyakitkan. Maka dari sini kita akan belajar untuk memaafkan dan mengampuni. Kita akan mampu menerima setiap orang yang pernah mengecewakan, yang pernah menyakiti kita. Itulah hal pertama, memandang masalah. Hal yang kedua, saya mengajak jemaat sekalian untuk melihat ayat 5 sampai 8. Di sini kita pahami bahwa Yusuf meyakini bahwa sebuah kejadian itu ada dalam rencana. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia meyakini bahwa itu adalah rencana Allah. Di ujung rencana Allah itu ada damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, bisa dibayangkan bagaimana situasi pada saat saudara-saudara Yusuf pada saat mengetahui bahwa orang yang berhadapan dengan mereka adalah Yusuf, adik mereka yang pernah mereka sakiti dan jual ke Mesir. Mereka tentu amat takut. Mereka tentu amat gentar. Mungkin ada di antara mereka yang berkata dalam hati, binasalah kita semua. Karena mereka membayangkan masa lalu di mana mereka begitu jahat kepada kita. Tetapi Yusuf memiliki pandangan iman yang berbeda dengan pandangan saudara-saudara. Yusuf mempunyai pandangan iman yang luar biasa. Apa pandangan iman yang luar biasa yang dimiliki Yusuf? Ia mampu menenangkan hati saudara-saudaranya. Karena itu ia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sangat jelas sebuah pengakuan yang luar biasa. Ini adalah ungkapan hati yang salah dengan ini. Bahwa dalam keburukan, bahkan kejahatan sekalipun yang mereka lakukan, ternyata Allah merancangkannya untuk suatu kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan dengan lebih jelas, Yusuf kemudian berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Itu jelas dalam ayat 2. Dari sini saudara-saudara, kita bisa belajar dari pemahaman iman yang luar biasa dari Yusuf. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kepahitan atau dalam ketidakadilan, bahkan kejahatan sekalipun yang dilakukan orang terhadap kita. Bahkan bisa saja ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita dapat dipakai Allah untuk menjadi berkat dalam hidup kita dan sesama, sejauh kita tetap
bersandar dan beriman kepada Tuhan sama seperti itulah hal yang ketiga. Di sini saya mengajak jemaat sekalian melihat ayat 9 sampai 12. Apa yang kita bisa pahami di sini? Di sini dapat kita memahami Yusuf mengambil peran yang luar biasa, yaitu menjaminkan perlindungan. Perlindungan terhadap siapa? Dia menjaminkan perlindungan terhadap saudara-saudara, terhadap keluarga. Jadi di sini kita melihat dan mengerti bahwa Yusuf tidak hanya memaafkan, tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi juga menjaminkan pemeliharaan dengan memberikan dan menyediakan tempat hunian yang luar biasa baiknya, di mana mereka bisa hidup, di mana mereka bisa tinggal, di mana mereka bisa berusaha. Yusuf memberikan tempat yang terbaik di sini untuk saudara, untuk keluarga, agar mereka bisa hidup di sana dan berkembang biak. Lagi-lagi ini adalah sebuah perwujudan iman yang luar biasa, yang disertai dengan tindakan nyata yang tentunya didasari atas kasih. Kalau bukan kasih, tidak mungkin Yusuf melakukan. Saudara-saudara sidang jemaat, hal ini pula dapat kita lihat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus tidak hanya mengampuni kesalahan dan dosa kita, tetapi Dia juga memelihara kehidupan kita, menjaminkan kehidupan kita. Dan inilah yang dimaksud dalam pemelihara yang mendalam. Karena itu dari firman Tuhan saat ini mengajarkan kita jangan pernah menahan diri untuk mengundurkan pertolongan bagi orang yang mungkin pernah menyakiti, yang mungkin pernah mengecewakan kita, sekalipun mereka begitu jahat kepada kita. Tapi jangan kita menyimpan kepada dalam menghadapi situasi pada saat ini. Mari kita tetap beriman kepada Dia. Kita percaya dalam iman dan kepercayaan kita akan terpelihara. Sekalipun menghadapi situasi sekarang, pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata dan kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita menyanyi dari PKD 255 baiknya yang pertama. Cobaan menghimpit
Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan segala orang percaya di sepanjang abad, di segala tempat, mengucapkan pengakuan iman kita bersama demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Esa, Hari Tuhan kami, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang diambil dari Allah, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Esa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 281 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang kami bersyukur bahwa Tuhan sudah berkenan melawat kami dengan firman. Dari firman kami sungguh-sungguh dikuatkan. Kami memang memahami dengan sungguh pemeliharaan Tuhan yang mampu mendamaikan kami. Karena itu biarlah kami mengimani Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami terpelihara. Bapa di surga, jadikan firman ini sebagai sumber kekuatan bagi jemaat dalam menjalani kehidupan sekalipun berhadapan dengan begitu banyak penimbunan, begitu banyak penderitaan. Bahwa Tuhan tetap memelihara. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Shalom Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat satu persatu, rumah tangga lepas rumah tangga. Mohon ya Tuhan tetap memelihara mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam seluruh aktivitas mereka masing-masing. Sekalipun berhadapan dengan situasi yang masih mencekam saat ini, dengan merebaknya penyakit akibat COVID-19 yang sungguh membatasi jemaat dalam beraktivitas, pekerjaan mereka terganggu. Tetapi kami percaya dalam keadaan seperti ini Tuhan tetap memelihara. Kami berdoa untuk mereka, lindungi dan berkati dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka semua. Tolong Tuhan peliharakan, berkati baik dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam perjuangan mencari pekerjaan, atau dalam pekerjaan mereka. Hanya dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan, anak-anak anggota jemaat telah menjadi anak-anak yang berhasil karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang dalam perjalanan, yang sakit, ya Tuhan, tolong sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah atau mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Datang dan pelihara mereka, tolong dan sembuhkan mereka melalui pengobatan atau obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang bergumul dalam berbagai hal, yang lemah iman Tuhan, yang susah Tuhan hidupkan, yang berkekurangan Tuhan tolong cukupkan kebutuhan. Kami berdoa untuk tua-tua jemaat di masa tua mereka saat ini menghadapi situasi akibat COVID-19. Para lansia sangat rentan, tetapi kami percaya dalam pemeliharaan Tuhan mereka aman dalam masa tua mereka, sehingga mereka menikmati masa tua dalam damai sejahtera. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang Tuhan pakai melayani jemaat Shalom, pakai mereka sebagai alat di tangan, pelihara mereka dalam mengangkat tugas pelayanan bersama jemaat. Kami percaya kekuatan Tuhan akan tetap menolong mereka sehingga mereka kuat dalam mengangkat pelayanan jemaat. Penatua, diaken, para pendeta yang ada di jemaat yang begitu setia bersama-sama melayani, kami percaya Tuhan tetap bersama. Program-program yang mereka tetapkan bersama jemaat, biarlah ya Tuhan, mereka setia melakukannya demi pelayanan Tuhan di jemaat. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk OIG, baik itu persekutuan perempuan, kaum bapa, pemuda, remaja sekolah minggu. Kami doakan biarlah organisasi putra gereja ini semakin hidup bertumbuh bersama-sama dalam pelayanan di jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Kristen Sulawesi Selatan dalam mengangkat tugas pelayanan di mana pun Tuhan tempatkan gereja ini, mulai dari tingkat sinode sampai ke jemaat-jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, tuntun, pelihara dan berkati gereja agar mereka tetap dan gereja ini tetap hidup bertumbuh. Semua pelayan yang Tuhan pilih, baik para pendeta, para penatua diaken, pengurus OIG di berbagai jemaat, biarlah Tuhan tetap memberkati pelayan mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk situasi negara dan bangsa, mendoakan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Pakai mereka dalam menjalankan roda pemerintah, terutama dalam menghadapi situasi akibat COVID-19 yang masih merajalela di negara kami, bahkan di dunia. Tolong berikan kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami agar boleh bekerjasama dengan seluruh rakyat menanggulangi dan menghadapi situasi. Tolong Tuhan hadir, kendalikan situasi. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, relawan TNI Polri, siapapun yang bekerja siang malam untuk menghadapi situasi, mengendalikan situasi akibat penyakit COVID-19. Mereka yang merawat orang sakit, baik itu di rumah sakit atau merawat pasien-pasien lain, berkati pelayanan, lindungi mereka, pelihara mereka,
dalam mengangkat tugas pelayanan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, khusus keadaan di kota kami, di kota Makassar, tolong Tuhan kendalikan situasi di kota ini akibat COVID-19. Biarlah kota kami dan provinsi kami, Sulawesi Selatan, boleh terkendali COVID-19. Kami gubernur, wali kota, para Bapak di surga, ada banyak permohonan kami. Tolong Tuhan dengarkan doa-doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama di dunia. Bapa kami, dikuduskan datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam fitnah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan sebagai tanda syukur kita atas berkat. Jemaat sekalipun beribadah dari rumah, tetapi itu tidak membatasi kita untuk mendukung pelayanan Tuhan di jemaat dan di gerejanya melalui persembahan yang kita berikan. Saya ingin sampaikan kepada jemaat ini bahwa persembahan yang kita berikan ini kita kumpul, lalu nanti majelis jemaat dapat menjemput setiap akhir bulan atau awal bulan. Marilah kita memberikan persembahan syukur, sebab Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8. Sambil persembahan dijalankan, jemaat memuji Tuhan dari kirim jemaat 363 bait pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Jemaat saya undang bangkit berdiri untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup di dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah, kuduskanlah, dan berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan, persekutuan, dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saja kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari tim jemaat 249,
baiknya yang pertama. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudara, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Siampa yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Terima kasih pula kepada anak-anak pemuda yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait pertama. Kita harus membawa berita.